Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis di konsistori setelah ibadah selesai. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Lukas Prihartoko, MTH. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, ibadah hari ini dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. 2. Ibadah Minggu tanggal 14 Februari dilaksanakan seperti biasa, sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Ibadah bagi induk pagi pukul 6.30. Ibadah bagi induk sore pukul 16.30. Pepantan daleman dan pepantan kingkang pukul 8.30. Ibadah dijalankan sesuai protokol kesehatan. 3. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 secara online di rumah masing-masing pada pukul 17.00 bersamaan dengan ibadah HUT Sinode ke-90. Marilah kita siapkan hati kita sebelum memasuki ibadah. Kita masuk saat teduh. Cukup. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Mari kita memuji namanya melalui nyanyian jemaat, Kidung Jemaat nomor 10, bait 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menguduskan ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Silakan duduk. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi,
yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dialah Allah sumber kekuatan kita yang Maha Kasih. Ya Allah yang rahimi, kami datang memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami. Sering kami meragukan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami arogan dan sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hari ini bimbing kami untuk menjadi makhluk yang rendah hati, yang mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Demi kemurahan-Mu, kami memohon. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita menerima tanggapan Allah atas permohonan pengampunan dosa atau penyesalan kita ke hadirat-Nya. Berita anugerah dari Mazmur 103 ayat 3-4 demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahan-Mu, yang menyembuhkan segala penyakit-Mu, Dia yang menebus hidup-Mu dari lubang kubur, yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasrat-Mu dengan kebaikan, sehingga masa muda-Mu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita haturkan salam damai untuk saudara-saudara kita. Salam damai. Salam damai. Ikut Dikau saja Tuhan. Silakan duduk. Kita akan bersama mengalaskan ibadah kita pada firman Tuhan. Sebelum kita renungkan bersama, mari memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa.
Bila kami masih Engkau perkenankan untuk mengaturkan sembah bakti di dalam peribadatan ya Tuhan, walau dalam bentuk yang bagaimanapun dan di waktu ataupun tempat seperti apapun, kami mengimani itulah bentuk kesetiaan Allah, tetap memelihara iman percaya kami dan juga keselamatan kami. Maka saat ini perkenankan kami mengalaskan peribadatan kami dalam firman Tuhan. Mohon berkat kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, agar kebenaran firman Tuhan menaungi kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat senantiasa berjalan di jalan kebenaran Tuhan, menuju kepada kehidupan sejati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra kami berdoa. Amin. Bagian firman yang akan kita renungkan bersama, perkenankan saya ngaturi untuk memperhatikan bacaan pertama hari Minggu ini dari kitab Yesaya 40 Yesaya 40 ayat bagian awalnya itu sudah menjadi pembukaan ibadah kita tadi ya. Nah, yang akan coba kita renungkan dan perhatikan bersama ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31, demikian sabda Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, Ia yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang rasanya sangat sedih, sangat berduka. Ada rasa tidak terima mungkin. Dan mungkin mulai menuju pada putus asa, merembet mau putus asa. Mengapa? Karena kita akan sangat berharap seiring berjalannya waktu kiranya ada owah-owahan, ada perkembangan, boten ketang sepinten supaya situasi ini bisa menjadi lebih ringan. Apalagi waktunya ya tidak sebentar toh ya. Sudah 1 tahun bahkan lebih
maka sangat wajar kita berharap, kita membayangkan apa itu penantian kita, ngampet bertahan kita itu ya segeralah ada udarane, ada jalan keluarnya, ada ya sedikit banyak harapan segera usai. Nenggih badhe dos pundi ya. Apa mau dikata? Bukannya semakin baik, tetapi keadaannya sebaliknya. Kita pun gondong-gondong toh nggih. Jadi oke, mulai ada percobaan ibadah di gedung gereja. Jumlah pesertanya dibatasi, usianya nggih dipun toto supaya sesuai dengan ketetepan yang ada dalam menjaga semuanya sehat. Baik. Setelah berjalan, lalu mulai kita berpikir-pikir, mungkinkah ya? Apakah mungkin menambah kuota gitu ya? Atau kalaupun tidak menambah kuota, ya mungkin frekuensinya ditambah. Lalu rentang usia itu bisa ditinjau kembali. Gitu. Harapannya kan begitu karena tentu rasanya sangat kasihan bagi saudara-saudara yang sudah rindu ke gereja, beribadah di gedung gereja tapi tidak bisa. Sudah ke sana, panggonto, antan-antan gitu kan, geraknya itu. Ya kok malah ada surat edaran dari Gubernur Jawa Tengah yang mengharapkan, ya, menghimbau mosipun menika supaya ini bisa lebih terkendali, karena tidak terkendali. Jadi semuanya itu maksudnya mesti baik. Inginnya ini tuh bisa segera lerem, semakin sudo. Tapi walaupun maksudnya kita tahu itu baik, ya bikin sedih. Wis ancang-ancang arep, wah, rada oke, rada iso bareng-bareng, enggak jadi lagi. Bukannya enggak jadi, bahkan yang di gereja pun harus ditarik kembali. Mboten nonton. Waduh. Jadi sudah bribik-bibik, rembet-rembet, rodok melangkah, wah balik lagi. Nah, mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan susah, ada perasaan, nah mulai lemes, lalu wis angel iki arep-arep apa itu ya. Mulai menuju putus asa. Nah, puji Tuhan, bacaannya itu ya dilalah nggih. Kalau menurut saya itu menarik sekali. Jadi ketika kita mungkin sudah sampai pada batas pingin mengucap, pingin matur, Gusti nopo paduka menika sampun nyupeaken kami gitu ya. Tuhan, apakah Engkau berpaling dari kami? Hidup kami tersembunyi darimu, hakku, hidupku tidak Engkau perhatikan. Pengennya udah muncul itu kan? Atau mungkin sudah muncul gitu ya. Karena mau berjalan 2 tahun. Tuhan, apakah Engkau masih ada? Kalaupun pasti ada, tapi apakah Engkau sembunyi dari kami? Apakah Engkau berpaling dari kami? Mbok menawi pun badhe ngoten, utawi sudah seperti itu, ayatnya menarik. Itu pernah disampaikan umat. Ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Meh 2 tahun pandemine ora ono. Tanda-tanda sudo malah tambah. Lalu Nabi Yesaya
menanggapi umat yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita juga begitu, ya. Ayat 28. Nabi Yesaya menika ngengetaken. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Catat, tidak terduga pengertiannya. Waduh. Ya, ini kan pepenget yang pas banget wong ya, kita itu sepertinya mau di ayat 27 itu ya. Apa? Nah, biasa mengingatkan Allah itu kekal. Kalau boleh saya jarwani, tentu bisa banyak pengertiannya. Mungkin di antara lainnya adalah jadi tidak dipengaruhi keadaan. Gusti menika mboten katem tokaken dening kahanan. Gini menawi kahanan kita susah kok lalu Tuhan, engkau lupa aku ya? Loh, lupa ya kalau Tuhan itu kekal dan abadi. Seolah-olah saged kareridu dening kahanan. Oh tidak, itu Nabi Yesaya ya. Dia doa. Tidak, Tuhan itu kekal. Dan tidak menjadi lelah dan tidak lesu. Oh iya mungkin. Nah, biasanya kan itu. Oh mungkin awake dhewe dosane kathah. Kekirangane kathah. Gusti putus asa diparingi corona. Mungkin saja. Tetapi kalau menurut Nabi yang bisa lelah, bisa lesu, hilang harapan terhadap manusia, itu manusia. Kita hilang harapan kepada saudara kita, itu kita. Diapii seprono sprene malah kaya ngono, ya wis lah. Ya itu kita. Kalau Tuhan dia kekal, tidak lelah, tidak lesu, tidak pernah hilang harapan pada manusia. Jadi ngukur pangeran kanthi kahanan kita itu yo pripun ngoten. Itu Nabi Yesaya ya, kalau menurut saya ya. Jadi mungkin seperti itu pepengetnya. Enggak bisa dong. Memang kita lemah, memang kita susah, tetapi bukan berarti lalu Tuhannya lupa pada kita. Tuhan itu kekal, tidak lelah dan tidak lesu. Terakhir, tidak terduga pengertiannya. Lah mungkin di situ. Ini persoalan betapa berjarak antara dia dengan kita lah, mestinya di situ. Nah kalau seperti itu, pripun? Nah, assalamualaikum. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya itu. Jadi tidak dilupakan. Mboten dipun supeaken, mboten dipun tilar, mboten dipun sebrataken, malah keporo diberi kekuatan, diberi daya. Soalnya 30. Nah, persoalannya gini. Orang muda jadi lelah lesu, teruna jatuh tersandung. Saya memahami orang muda, teruna, ini kok roso. Jadi dari gambaran ini saya memahaminya, ya kita memang mudah mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Kalau seperti itu, pasti lelah. Dan jangan heran kalau lalu jadi jatuh. Jadi orang muda, andalannya kan karosane. Tapi kalau manusia, lalu seperti itu dalam kehidupan ini, apalagi dalam situasi yang berat, hanya mengandalkan kemampuan kekuatan sendiri, ya ia bagaikan orang muda itu, iso tiba, iso lelah, ya memang manusia. Tapi ayat 29 tidak. Kalau Allah, dia memberi kekuatan dan menambah semangat. Maka 31, kiranya ini ya, wah wis ibadah ning gereja, walah kok rekaman meneh kudu di rumah. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Nah mugi-mugi
kita bisa menjadi pribadi abdi-abdi dalem yang terus mengingat ayat 31 ini. Benar situasinya berat, kasinggihan kawontenanipun menika mbok menawi ngoten nggih. Disangga niku wis kaya wis ning gulu ngoten nggih. Meh kelep ra kuat gitu ya. Tetapi dari sabda ini kita diingatkan, mari jangan lupakan Allah itu kekal. Dia tidak lelah, dia tidak lesu. Dia berkuasa memberi kekuatan dan membuat kita berdaya. Asal kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, kemanusiaan kita. Maka mari bersama kita menanti-nantikan Tuhan, dan dengan demikian kiranya lalu kita mendapatkan kekuatan baru untuk menjalani ini semua sampai pada akhirnya selesai nanti. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup, mari kita menyatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi yang Maha Kasih dan setia, Engkau tahu dan Engkau melihat betapa kami mungkin sudah hampir tiba pada batas-batas kekuatan kami, kemampuan kami menanggung segenap derita dan kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin besar kekecewaan dan kesedihan di hati kami akan situasi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Ada rasa tidak terima dan mungkin mulai mendekati putus asa. Terima kasih Tuhan, sabdamu mengingatkan kepada kami bahwa umat Tuhan menika tidak kalis dari sulit dan susah. Paling tidak sebagaimana yang dinyatakan pengalaman leluhur iman kami, umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya. Saat itu mereka juga terkena wabah, terkena bencana. Bukannya dalam hal sakit, tetapi wabah bencana politik. Namun apapun bentuknya, umat menderita, baik lahir maupun batinnya. Demikian susah dan sedihnya mereka, sampai-sampai mereka merasakan kados-kados Gusti menika sampun linggar dari hidup umat. Tetapi terima kasih kami boleh menerima, ikut juga mendapatkan sapaan pepenget dari Nabi Yesaya, bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal dan setia. Kuasanya senantiasa penuh rahmat kepada umat. Sehingga bagi siapapun yang mengharapkan dan menanti-nantikan Tuhan, boten badhe tidak akan menjumpai hal yang sia-sia, melainkan sebaliknya. Pengajeng-ajeng dumateng paduka menika mboten lelahanan, tetapi sebaliknya sungguh berguna, bermanfaat dan penuh daya. Maka Bapa, melalui sabda ini berkatilah kami semua.
Walaupun saat ini kami harus kembali melaksanakan peribadatan di rumah karena keadaan dan situasi, Bapak terus memberkati kami semua agar tetap kuat dan bertahan, bersabar, menjalani situasi ini bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi selalu mengandalkan kekuatan dan pertolongan Allah. Untuk itu kami serahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami seiman, agar mereka tetap tekun dalam sembah bakti, walaupun mungkin tidak di gedung gereja. Baik yang usianya muda ataupun yang sudah adi yuswa, tetap Tuhan limpahkan kekuatan kesabaran menjalani semua ini, karena mengimani Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa melimpahkan rahmat dan kebaikan. Untuk itu, maka lalu kami semua memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan upaya dan perjuangan mentas dari balutan dan belitan pandemi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang sakit Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan terdampak pandemi dalam hal ekonomi, Tuhan ringankan, Tuhan cukupkan, yang susah sedih Tuhan hiburkan, yang mulai putus asa, Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus, untuk terus bersandar pada kekuatan Allah dan bukan pada kekuatannya sendiri. Memohon berkat untuk majelis gereja Tuhan, tetap terus dapat menggembalakan kami semua dengan penuh hikmat, kebijaksanaan, dan kerelaan, agar walaupun tidak mudah karena situasi pandemi ini, majelis gereja Tuhan di Jemaat GKJ Bagi ini tetap dapat melaksanakan bagiannya dengan sebaik-baiknya karena bimbingan dan pertolongan Roh Kudus-Mu. Dengan demikian kami semua terpelihara iman percaya kami dan terpelihara pula keselamatan kami. Tentu kami berdoa dan memohon berkat untuk para pemimpin negeri kami, pihak-pihak yang sangat berkepentingan bagi segera usainya pandemi ini. Tuhan berkati, Tuhan bimbing, dan Tuhan tunjukkan jalan, agar dapat menjadi bagian yang dapat membantu kami semua lepas keluar dari himpitan pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian seru permohonan dan syafaat kami. Banyak kekurangan, Tuhan berkenan melengkapi. Semuanya ini kami pinta dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dan marilah bersama kita hendak menyatakan iman kita, menyegarkan kembali iman kita dalam kondisi yang seperti ini dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Ayat dasar persembahan. Bersama kita syukuri berkat Allah dalam kehidupan kita melalui persembahan yang telah kita kumpulkan, dan mengingat firman-Nya dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan untuk mengiring kantong persembahan yang beredar, kita naikkan pujian
dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, bagi Yesus kuserahkan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan doa persembahan. Kami mengucap syukur ya Allah untuk hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur tentang firman Tuhan, damai sejahtera pada hari ini Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan. Kami mengucap syukur sekali Engkau memberkati dari awal ibadah sampai pertengahan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali untuk firman Tuhan, yang boleh kami dengar, boleh kami rasakan Tuhan, menguatkan kami dalam situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Lukas, kiranya Kau memberkati lebih dan lebih lagi Tuhan, memberkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan, keluarganya, istri dan anaknya, kiranya Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi. Biarlah Bapak Pendeta Lukas dan keluarga boleh menjadi saluran berkat-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan kami juga tak lepas hari ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan sudah kami kumpulkan Tuhan. Kami mengucap syukur atas persembahan yang boleh kami kumpulkan kepada Engkau. Kiranya Engkau menyucikan, menguduskan Tuhan, sehingga persembahan ini layak untuk Engkau. Dan kami berdoa untuk pengelola persembahan Tuhan, Engkau memberikan hikmat marifat, kejujuran, tanggung jawab, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik untuk perluasan kerajaan Allah, khususnya di GKJ Mbake ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami persembahkan Tuhan. Dan ampuni akan dosa dan kesalahan kami ketika dalam ibadah maupun dalam kami melakukan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan saat ini marilah kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengan masih berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelumnya kita akan menaikkan pelengkap Kidung Jemaat 258. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah murid-murid Kristus. Kami akan menjadi murid-muridnya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Telah perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini damai menanti di surga Bapa. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.